Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz beserta para pengurus, juga para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkenan memberikan balasan kepada kita, balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah bukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab fiqh, yaitu halaman 59, kalau enggak salah kalimat yang berbunyi wa minha ayata ahadamuqahu. Apa itu? Kemarin kan sampai wailun lil aqabi minan nar, halaman 59. Saudara, ini menerangkan tentang sunat-sunat di dalam berwudu. Sunat berwudu banyak sekali ini ya, yang udah dibahas sudah banyak. Sekarang ini lanjutannya ini. Dan diantaranya nih wa minha ayata ahada, ia menjaga, memperhatikan muqahu, muknya. Apa ini muknya? Wa huwa taraful ain mimma yalil anfa. Muk di sini artinya ujung dari mata yang lebih dekat kepada hidung. Nih, jadi ini pongkol mata lah istilahnya. Kalau ini ekor mata, ada ekornya, ada kepalanya ya. Ada ekor alias buntut. Ini buntut ini. Jadi bagian yang dekat kuping buntut dari mata, bagian yang dekat hidung kepala mata begitu. Nah ini katanya di yata'ahad, diperhatikan banget. Ya. Kalau ada tai matanya, wah jadi wajib tuh bersihin. Ya. Kalau nggak ada jadi sunat begitu. Kalau ada ya bersihin dulu tai mata, dia akan menghalangi sebagian dari mata, menghalangi dari kena air wudu. Tapi kalau nggak ada tai mata ya berarti kita artinya memelihara dalam arti ya inilah menggosok begitu, mengenakan air pada ekor dan pada kepala mata jadi sunat hukumnya. Nih, saya ulangin, wa minha ayata ahadamuqahu, dan di antara sunat-sunat berwudu yaitu dia memelihara atau memperhatikan ekor kepala matanya, muqahu, wa huwa taraful ain, yaitu muk itu pinggiran mata mimma yali al anfa, yang dekat kepada hidung. Yang dekat kepada hidung ya kepalanya. Nah baru nih ekor nih wal lihadha. Jadi ayata ahada muqahu wal lihadha gitu. Dia memperhatikan kepala mata, juga memperhatikan ekor mata. Al-lihaz ini ekor mata. Wa huwa tarafuha, yaitu pinggiran mata, mimma yalil udhun, yang dekat ke kuping. Yang dekat ke kuping. Ya. Itu diperhatikan, ini termasuk sunat wudu. Kecuali ada tai matanya, wah udah wajib tuh tangannya disentuhkan, ujung jarinya disentuhkan pelan-pelan ya, supaya hilang tai matanya. Apalagi pagi, subuh maksudnya ya, itu belekan katanya, yang ada kucing belekan. Baik, selanjutnya
Wa kadza kullu ma yukhafu ighfaluhu. Dan begitu juga supaya diperhatikan setiap yang dikhawatirkan terlupakan. Setiap yang dikhawatirkan terlupakan, kurang perhatian sehingga lupa begitu. Itu perlu diperhatikan. Ya, di antaranya tumit ini. Ya, ini udah ada penjelasan duluan itu. Tumit kadang-kadang terlupakan karena dia di belakang. Jangan-jangan digosok-gosok depannya aja. Belakangnya kagak. Wah, kacau itu. Tadi ada wailul lil aqab katanya. Celaka itu orang-orang yang meninggalkan tumitnya dari kena air itu. Bahaya. Jadi dikatakan wa kadza kullu ma yukhafu ighfaluhu, dan begitu juga setiap yang dikhawatirkan terlupakannya. Wa minha, dan di antara sunah-sunah wudu ayyabda'a bi asabi'i yadaihi, yaitu memulai dari jari-jari kedua tangannya, warijlaihi, memulai dari jari-jari kedua kakinya, in ghasala binafsihi, kalau dia membasuhnya dengan sendirinya, dia yang nuangin begitu, dia membasuh sendirinya dari ujung jari itu sunatnya, dari ujung jari tangan, dari ujung jari kaki begitu. Wudu ini jadinya. Tapi entar kalau diguyurin lain lagi, yang bagus dari atas diguyurin begitu. Kayak kita sekarang di keran. Zaman dulu diguyurin. Walaupun ada yang mengatakan dari ujung jari juga gitu. Saya lebih cenderung doyong kepada pendapat yang mengatakan dari atas lebih gampang. Artinya lebih merata dan lebih enggak buang-buang air. Jadi dikatakan nih wa minha ayyabda'a bi asabi'i yadaihi, di antara sunat wudu memulai dengan jari-jari kedua tangannya, warijlaihi, dan jari-jari kedua kakinya, in ghasala bi nafsihi, apabila dia membasuh dengan dirinya sendiri, ya artinya dia membasuh dirinya sendiri. Fa in sabba alaihi ghairuhu, maka apabila dituangin sama orang lain, bada'a bi a'lahuma, maka dimulain dari atas keduanya, dari atas kaki, dari atas tangan begitu. Alal mu'tamad, atas pendapat yang dijadiin sandaran atau pendapat yang kuat. Jadi kalau diguyurin itu bukan dari ujung jari, ya, dari sikut atau lebih atas dari sikut begitu. Kalau kaki ya minimal dari mata kaki ke atas sedikit, itu yang wajib. Yang sunatnya ya dari dengkul misalnya. Kemudian apalagi wa minha, dan di antara sunat wudu ad-du'aul masyhur, doa yang masyhur, akibahu, setelah berwudu, ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni, dan seterusnya. Doa masyhur akibahu, doa yang masyhur setelah berwudu, sunat katanya. Wa qad taqaddama, dan ini sudah berlalu penjelasannya. Ya, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, dan juga berselawat setelah berdoa. Ya. Jadi setelah berdoa tadi itu Allahumma ij'alni selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, misalnya begitu selawat. Wa minha, dan di antara sunnah wudu yang lain, ayyusolliya rak'ataini ba'dah, ia sembahyang 2 rakaat setelahnya, yang disebut sunat wudu. Itu yang dikerjakan oleh Bilal itu. Sehingga Nabi nanya, kok saya udah dengar trompet lu bunyi duluan itu di sorga, ini apa sebabnya nih? Cari punya cari, yaitu kata si Bilal, dia habis berwudu selalu yaitu sembahyang sunat. Kalau dia habis wudu orang udah komat, ya udah, yang penting kan habis wudu sembahyang, begitulah.
ceritanya. Pas banget habis wudhu orang komat, ya udah ikutin sembahyang jamaah. Masih mau sembahyang sunat wudhu di pojok sono. Oh kacau itu. Yang penting habis berwudhu ada sholat, jangan habis wudhu nggak ada sholat, sayang-sayang istilah saya, sayang-sayang. Maka untuk supaya hilang sayang-sayang, dipakai buat sembahyang sunat wudhu. Soalnya batal, udah kepake tadi itu wudhunya. Ya. Wa minha tarkut tanshif, di antara sunat-sunat wudhu meninggalkan mengeringkannya, melapnya, tanshif. Tanshif itu kering, mengeringkan. Ya, baik mengeringkan pakai ya kain kali, pinggiran kain atau pakai anduk atau pakai selampi, terserahlah. Yang penting katanya sih yang bagus jangan dilap, tapi ada penjelasannya nih. Bila uzrin, yang bagus katanya jangan dilap tanpa alasan. Kalau ada alasan ya nggak apa-apa, takut kita nih mau langsung habis wudhu jalan. Di jalanan tahu sendiri begitu, debu, aduh, pada berterbangan. Kalau tangan basah, di pada nempel, mendingan gue keringin sekarang. Itu nggak apa-apa itu katanya. Tapi ini sunat aja nih, sunat mengeringkan bila uzrin, ya dikatakan kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur, itu lain lagi. Katanya ini jadi makruh, kenapa ini? Li'annahu yuzilu atharul ibadah, karena mengeringkan ya air wudhu yang sudah nempel di anggota tubuh itu menghilangkan bekas ibadah. Namanya bekas ibadah kan bagus, jadi barang bekas kali. Ini bekas ibadah keren, ya bekas ibadah tuh bagus itu. Jadi air yang nempel tuh bekas ibadah, itu ibadah wudhu maksudnya. Itu sayang-sayang dihilangin. Ya, jadi kalau bisa jangan katanya. Amma bi'udrin, ini lawan yang tadi nih. Adapun kalau punya alasan, ada uzur pengen keringin, ya udah keringin. Kabardin seperti dingin. Iya, lebih-lebih negara Arab wudhu begitu. Musim dingin kita yang galap udah. Kayaknya bukan main tuh beratnya. Senet-besenet malah. Ya, jadi sakit begitu. Kabardin. Wa khaufi iltisaqi najasatin. Contoh uzur yang lain, takut melekat najis karena mukanya basah, tangannya basah, najis bertebarangan misalnya. Ya, takut nempel itu. Kemudian alasan yang lain tadi kan kabardin wa khaufil tisaqi najasatin wa iradati tayammumin akibal wudu, yaitu uzur yang lain sehingga boleh keringin apabila dia ingin tayamum setelah wudu. Alah, aku mau tayamum setelah? Emang ada begitu? Ada saudara-saudara. Itu mazhab Syafi'i berpedoman idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila mana aku perintahkan kamu suatu kerjaan, kerjainlah sebisa. Nah, caranya bagaimana gambarannya? Ada orang tabrakan, kakinya perlu digip, dibungkus pakai semen. Bukan semen hitam buat bangunan. Semen putih namanya ya. Iya, digip itu. Nah, dia kan berwudu, muka kan nggak digip, ya muka yang nggak digip katanya wuduin. Muka diwuduin pakai air, tangan pakai air, semua pakai air. Giliran kaki nggak bisa pakai air kebungkus. Ini yang jadi repot. Ditayamumin tuh kaki. Kaki ditayamumin bukan di kaki, di muka sama tangan. Maka tadi kan habis wudu, pada masih langsung pakai tayamum aja. Repot urusannya. Iya, jadi keringin muka, keringin tangan, kita bertayamum. Itu mazhab Syafi'i. Ya, jadi luarnya diusap, dalamnya ditayamumin, begitu. Jadi ada basuhan, ada usapan, ada tayamuman. Begitu, itu mazhab Syafi'i. Yang bisa pakai air, yang nggak bisa ya pakai tayamum. Di samping diusap bagian luar. Repot tuh repot dah.
Ada yang ya condongnya saya sih ikutin air ya air aja. Tayamum aja, pakai aja tuh. Ya. Jadi cukup diusap aja itu kalau nggak salah mazhab Abi Hanifah begitu. Dia punya pedoman nggak bisa campur-campur katanya. Kok tayamum sama wudu kok dicampur begitu cara dia. Kata mazhab Syafi'i nggak bisa. Itu kan melaksanakan kerjain sebisa. Yang bisa pakai air ya pakai air. Yang nggak bisa ya pakai tayamum. Cara Abu Hanifah, nggak bisa cara begitu 2 biji kata campur aduk. Ya, air aja, tayamum aja begitu. Udah, yang enak wudu aja udah pakai air. Ntar giliran kaki diusap aja udah kelar. Nggak usah nanti nampaknya nggak usah ini, nggak pakai ulangin lagi. Alasannya kan karena sakit. Sakit itu kan sesuatu yang biasa. Ya, jadi kerjaan-kerjaan yang sesuatu itu biasa, kemudian karena terhalang, ya dikerjain sebisa-bisanya, maka dia nggak wajib ngulangin. Ya, nggak wajib ngulangin. Repotnya lagi itu mazhab Syafi'i itu ketika digib pakai ini dulu wudunya, wudu dulu. Sampai yang wudu orang habis tabrakan nggak sadar. Ya udahlah, yang gampangan aja dah. Tuh sembayang masih bagus, ada yang nggak sembayang aja. Ada yang nggak sembayang aja itu masih bagus sembayang. Ya. Saya sih bilang begitu aja udah pakai air aja, tayamum aja udah biar nggak pelepotan dah. Emang disuruh cuci gosok sih tadi. Baik saudara-saudara, itu perbedaan memang ya udah. Yang penting judulnya sembayang kan begitu. Selanjutnya tadi wa iradatit tayammumin akibal wudu fala karahata, maka enggak makruh tuh ngeringin. Kemudian wa inna syafa fal aula alla yakuna bitarfi saubihi. Saya ulangin lagi, wa inna syafa, seandainya diingin ngeringin, fal aula, maka yang utama alla yakuna, jangan sampai dengan bitarafi thawbihi, jangan sampai dengan ujung pakaiannya, ujung kainnya gitu ditarik ke atas, gosok katanya. Itu kain itu zail ini, buntutnya. Jadi jangan pakai torop saubihi, ujung pakaiannya ini bajunya, atau wala bizailihi, atau dengan bagian bawah kainnya alias buntutnya. 5 kila, karena ada dikatakan, ada yang bilang innahu yurithul faqra, itu katanya bisa mengakibatkan kepakiran, wan nisyan, membuat lupa mulu katanya. Wallahu a'lam. Ya, jadi keringin jangan pakai ujung kain, jangan pakai ujung baju, karena itu bisa mengakibatkan kepakiran dan selalu lupa, tukang lupa begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam udah. Wa minha, dan diantaranya tarkun nafdi, yaitu meninggalkan dari mengibaskan. Ya. Jangan tuh katanya, nggak bagus juga katanya tarkun nafdi. Ya, meninggalkan sunat wudu, meninggalkan dari mengibaskan, merontokkan air. Tadi kan mengeringkan dengan lap. Sekarang dikibasin, itu hampir sama sih maksudnya. Nah ini diceritakan kata barri, ini seperti pengen berlepas diri minal ibadah, dari ibadah. Kayak pengen bebas dari ibadah begitu. Ogah-ogahan udah nih. Gambarannya begitu. Jangan katanya. Wa amma khabaru, adapun hadis yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam atathu Maimunatu bimandilin. Ada hadis bahwa Maimunah istri Nabi bawain mandil. Mandil ini kita bilang anduk lah, semacam anduk. Walaupun kadang-kadang secara bahasa diartiin selampi begitu. Selampi gedean dikit, mandil. Faraddahu,
maka Nabi tolaknya. Ya. Faraddahu, maka Nabi menolaknya. Wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakadha yanfuduhu. Kemudian Nabi memulai, ini kata-kata yaqulu nih yaf'alu artinya. Ada qala artinya fa'ala. Katanya wa ja'ala, maka Nabi memulai berbuat dengan air begini nih. Dikibasin. Jadi Nabi pernah ngibasin itu, pernah merontokkan air. Ya, maka ada yang bilang, wah ini menunjukkan boleh, iya, tapi kebanyakan kan enggak. Jadi ya tetap aja khilaful aula lah istilahnya, enggak baik begitu. Walaupun ada hadis katanya bahwa Maimunah bawain anduk, Nabi tolak. Dan Nabi yang kerjain yaitu merontokkan air dengan cara dikibasin. Dikatakan wajah ala yaqulu bil ma. Maka beliau memulai bukan berkata dengan air, berbuat dengan air hakadha, begini nih, yanfuduhu, dikibasin. Ya. Palibayanil jawaz, maka hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bolehnya mengkibaskan. Ya. Tapi sebaiknya jangan tadi, karena katanya ini menggambarkan katabari, ingin berlepas diri dari ibadah, kayak ogah-ogahan. Wa minha, diantara sunat berwudu, ya, wairu zalik, dan lain-lainnya katanya. Di antaranya lain-lainnya. Lucu tuh omongan. Wa minha wairu zalik, dan diantara lagi lain-lainnya. Enggak semuanya, dah banyak katanya. Nah, dibilang wa taqaddama, dan telah berlalu tuh penjelasan. Anna ba'dahum, ada sebagian ulama addaha, menghitung sunat berwudu, yaitu nahwa khamsina sunnatan, hampir 50 sunat. Ini sih enggak sampai 50, maka dibilang tadi, dan diantaranya lain-lainnya. Tapi enggak disebutin. Dibilang ada sebagian ulama katanya menghitung sunat-sunat wudu ada 50 sunat, khamsin. Ya. Tatimmatun. Nah, ini sebagai penutup tentang sunat-sunat wudu ini. Yusannul wudu, ini disunatkan berwudu. Ya. Tadi kan sunat di dalam berwudu. Tadi kan yang diceritakan sunat lagi ngerjain. Kalau sekarang nih dianjurkan berwudu. Wudu nggak wajib, lain lagi ceritanya nih. Yusannul wudu, disunatkan berwudu. Tadi kan sunat-sunat ketika ngerjain wudu. Sekarang dianjurin berwudu. Liqiraatil Quran. Baca Quran sunat, memegangnya lain terus wajib. Ya, yusannul wudu liqiraatil Quran. Sunat berwudu ketika mau baca Quran. Wasamaihi, ketika mendengarkan Al-Quran. Ya. Wal hadis, ketika membaca dan mendengarkan hadis ini. Wal hadis wasamaihi, artinya membaca hadis dan mendengarkan hadis. Wa riwayatihi, dan meriwayatkan hadis. Ya, menyampaikan lagi, menyampaikan lagi itu hadis yang didengar. Wa hamli kutubil hadis, dan sunat berwudu dalam membawa buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Wa tafsir, kitab-kitab tafsir. Wal fiqh, kitab-kitab fikih, kitab agama semua itu disunatkan bawanya aja berwudu. Wa kitabatiha, dan menulisnya, ya, menulis ilmu-ilmu agama. Yang ngarang-ngarang ini sebelum ngarang wudu, begitu. Wah, hebat banget itu. Wa qiraatil ilmi syar'i, dan sunat berwudu di dalam membaca ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu agama. Semua ilmu-ilmu agama disunatkan tuh. Ketika dia mau baca, mau belajar, dia menulis, membawa buku-bukunya, disunatkan berwudu. Wal azan, mau azan sunat berwudu. Walaupun boleh aja batal-batal azan. Wal julusi fil masjid, duduk di masjid sunat berwudu. Wa dukhulihi, masuk ke masjid sunat berwudu. Wal wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah sunat.
Yang wajibkan, yang rukun dalam haji wukufnya. Orangnya jedok di Arafah, dia baca, dia berwudu, itu tambahan aja. Nah, ini dia sunat dalam keadaan berwudu waktu di Arafah, wukuf di Arafah. Wassa'i, ketika sa'i, menempuh jarak dari Sofa dan Marwah, itu rukun umroh dan rukun haji. Sunat berwudu. Kalau tawaf wajib berwudu, karena tawaf syaratnya suci dari hadas kecil dan seterusnya. Tapi kalau sa'i nggak mesti suci, lagi batal ya udah terusin aja. Inti wudu lagi, itu sunatnya. Itu sunatnya. Jadi sunat berwudu ketika sa'i. Wa ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ingin ziarah kubur Nabi. Ya, kita diajak ziarah ke Madinah. Nah, di Madinah datang dah ke kuburan Nabi, liwat begitu. Nah, sebelum masuk berwudu dulu. Itu ziarah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan ziarah selain kuburnya Nabi, wa ghairihi, dan selain beliau, ya, para aulia misalnya. Kemudian wa min hamlil mayyit, dan ketika membawa si mayit gotong, sunat berwudu. Wa masihi, dan ketika menyentuh mayit. Wa minal fasdi wal hijama, sunat berwudu ketika bersanggrah ini, berbekam, nguarin darah itu. Ya. Wal qai, sunat berwudu habis muntah. Al qai habis muntah, sunat berwudu. Ya. Wa akli lahmil jazur, dan sunat berwudu habis makan daging onta. Ya, habis makan daging onta, al-jazur, onta. Kemudian waqohatil musolli, dan habis ketawanya orang yang sembahyang. Kok bisa begitu? Begini ceritanya. Orang yang sembahyang ketawa, batal sembahyangnya. Wudunya nggak batal. Cuman alangkah baiknya berwudu lagi, sunat. Ya, sunat wudu lagi. Bukan, iya ketawa kedengeran kan batal. Ya ini orang sableng lagi sembahyang. Orang sableng lagi sembahyang ketawa, ha misalnya kan. Ya pokoknya mungkin dia terbahak-bahak ketawanya dengar apa kali. Ya. Nah itu dia batal sembahyangnya. Cuman nggak wajib wudu ngulangin lagi sembahyangnya. Tapi sunatnya si wudu ini. Itu dia. Wal qohqohah itu. Wa qohqohatil musolli. Walin naum, mau tidur. Walin naum, mau tidur, berwudu. Wal yaqozoh, bangun tidur, berwudu, sunat. Wa indal ghodob, ketika kita marah, ya, ngilangin marahnya, wudu biar adem. Wa kulli kalimatin qabihatin, dan disunatkan berwudu karena mengucapin kalimat yang jelek. Karena mengucapin kalimat yang jelek. Wa min qassis syarib, sunat berwudu setelah memotong kumis. Potong kumis. Wa halqir ra's, ketika setelah mencukur rambut kepala. Wa khutbati ghairil jumu'ah, sunat berwudu ketika khutbah bukan Jumat. Kalau Jumat dalam keadaan berwudu wajib. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, batal, jalan terus. Begitu. Ya, sunat berwudu. Khutbah apalagi nih, sembahyang istisqa, sembahyang gerhana, gitu. Jadi khutbah selain Jumat sunat wudunya. Wa min lamsir rajuli awil mar'ati badanal khuntha, dan habis menyentuhnya laki-laki, menyentuhnya perempuan, badannya banci. Nah, ini repot nih omongan. Ini banci, memang benar-benar banci ini, bukan jadi-jadian. Punya dua alat begitu. Jadi dia banci muskil namanya, banci yang menyulitkan nih. Ini laki apa perempuan, perempuan apa laki begitu. Punya dua alat.
saya menyentuh banci, nggak najis. Kan dalam mazhab Syafi'i kan menyentuh lain jenis kan batal. Saya nggak batal, dia kan banci. Boleh jadi dia laki, saya laki, dia laki. Begitu. Ntar ada perempuan menyentuh banci, mengatakan boleh jadi dia perempuan. Nggak ada yang batal, udah nyentuh dia. Karena dia boleh ini, boleh itu. Mungkin ini, mungkin itu. Iya. Jadi siapapun yang menyentuh nggak batal. Itu yang disebut. Nah ini tapi sunat berwudu, walaupun nggak batal sunat berwudu. Begitu. Wa min lamsir rajuli awil mar'ati badanal khunsa au ahada kubulaihi, atau menyentuh salah satu dari kubulnya, dari kemaluannya. Ini bikin repot lagi nih omongan. Ya. Jadi kan banci punya dua alat begitu. Anggap saya pegang alatnya, jangan-jangan tuh alatnya daging lebih. Jangan-jangan daging, anggap alat laki saya pegang, ya boleh jadi perempuan. Boleh jadi laki, ya. Cuman kalau menyentuh laki, ya, tapi kan kita anggap itu burungnya daging lebih, bukan burung beneran. Ya, ini sih repot juga neranginnya nih. Jadi katanya nih au ahadi kubulaihi. Ya, jadi menyentuhnya laki, menyentuhnya perempuan, badannya banci, selesai itu. Au ahadi kubulaihi, atau menyentuhnya laki, menyentuhnya perempuan, salah satu dua alat kelaminnya. Idza massa kullu minhuma ya ghayra ma lahu, tuh bila mana masing-masing dari keduanya, masing-masing laki perempuan, ya, menyentuh yang ghayra ma lahu, yang bukan serupa dengan milik dia. Maksudnya ini anggap saya laki, ya, menyentuh apa nih, kemaluan perempuan, alat perempuan, kemaluan alat perempuan, saya nggak batal. Loh, kok nggak batal? Boleh jadi alat kemaluan daging lebih, ya, daging lebih begitu. Dan dia adalah laki karena saya laki. Ya, syaratnya ini yang syaratnya dia laki. Ini kan tadi ceritanya apa tadi? Ghayra ma lahu. Agak repot nerangin ini. Jadi apabila seorang laki atau perempuan menyentuh masing-masing dari keduanya itu, masing-masing dari laki atau perempuan menyentuh ghayra ma lahu, selain yang ada dimiliki. Yang menyentuh kan laki, jangan menyentuh kemaluan laki, menyentuh kemaluan perempuan. Ya. Dia bukan perempuan, dia banci. Ceritanya dia bukan perempuan. Kalau perempuan sih selesai ceritanya. Dia ceritanya banci. Cuman kita sentuh alat saya laki. Alasannya nggak apa-apa. Alasan pertama itu yang banci adalah laki. Alat perempuan daging sama aja saya pegang tangan orang laki, saya habis wudu. Apa urusannya? Oh begitu. Repot juga neranginnya nih. Nih dicontohkan nih bi'an masar rajulu alatan nisa tuh. Seperti menyentuhnya laki-laki alat perempuan. Yang di situ alat perempuan, bukan perempuannya nih. Dia bukan perempuan, dia banci. Iya, cuman yang dipegang alat perempuan. Jadi kesimpulannya bahwa banci itu laki, alat perempuan daging lebih begitu. Wa innama lam yajib hina idzin, dan hanya saja tidak wajib berwudu ketika itu. Lihtimali, karena dimungkinkan annal khunsa, bahwasanya si banci rajulun. Ya, yang tadi saya bilang, nih saya anggap nih banci laki, saya sentuh kemaluan perempuan, maka saya anggap kemaluan perempuan daging sama aja saya menyentuh tangan laki-laki, nggak ada bedanya. Cuman kalau menyentuh
Bagian laki-laki itu yang repot, namanya kita menyentuh zakar. Mau lari kemana lo? Ya, kita kan menyentuh zakar kita batal. Menyentuh zakar dia batal juga tuh. Itu udah nggak bisa lari dia. Nggak bisa dibilang daging lebih dah katanya. Bentuknya zakar mau diapain? Capek nih ngomong begini nih. Agak aneh saudara-saudara. Jarang terjadi sih, jarang. Ini hanya jikalau ini. Jikalau. Kan begitu. Jadi dikatakan di sini mana didah litimali anal hunsa rajulun wa haza udwun zaidun. Ini adalah anggota lebih alias daging lebih. Au massatil mar'atu alatar rijal. Yang tadi lawannya nih. Ada perempuan menyentuh banci ceritanya. Bukan laki, bukan perempuan. Ya, perempuan menyentuh banci. Cuman yang disentuh alat laki. Kayak tadi juga. Gua anggap perempuan dia. Kata perempuan nih yang menyentuh. Dia perempuan. Itu alat laki, daging lebih. Ini main akal juga ini. Wa inna ma lam yajib hina idzin. Dan hanya saja tidak wajib ketika itu, enggak wajib berwudu lihtimali annal khuntha untha. Karena kemungkinan si banci adalah perempuan. Kecuali saya pegang alat perempuan, sama aja saya pegang alat saya. Batal. Ini yang berlawanan kudunya. Kalau dibanci, yang memegang perempuan pegang alat laki. Kalau yang memegang laki pegang alat perempuan. Begitu. Ya, wahaza udwun zaid. Ini daging lebih nih yang dipegang tadi alat laki oleh perempuan. Terus ini mesti pelan-pelan dimahami ini. Wa amma idza massa kullum minhuma mithla ma lahu. Nah, yang tadi lawannya nih. Tadi kan dia menyentuh yang bukan kayak milik dia. Anggap yang menyentuh laki. Jangan sentuh si banci itu alat laki. Yang menyentuh perempuan. Jangan disentuh alat perempuan. Begitu. Lu sentuh aja ya udah batal. Ini diterangkan nih. Wa idza massa kullu minhuma mithla ma lahu. Ya, seandainya nih ya masing-masing laki perempuan menyentuh yang seperti apa yang dimiliki. Fal wudu hina idzin wajibun. Wajib udah wudunya batal. Menyentuh kemaluan kita batal, apalagi kemaluan orang. Kalau tadi tuh kalau yang berlawanan daging lebih. Sekarang kita nggak bisa bilang daging lebih nih. Nggak bisa begitu ya. Berbentuk kemaluan. Baik. Apa itu? Li'annal khuntha fi suratir rajul. Karena banci tadi nih kalau dia fi suratir rajul, kalau dianggap dia laki-laki, ya, anggap kan tadi banci bisa laki bisa perempuan. Anggaplah kita anggap laki-laki. Ya, tadi kan ini ceritanya memegang yang sama ya. Itu batal. Nah, karena banci itu ya kalau seandainya dia laki-laki ya, in kana rajulan, kalau memang dia laki faqad massa zakarahu, maka dia telah menyentuh zakarnya, menyentuh zakar ya batal. Kalau dia bukan laki berarti menyentuh perempuan, batal. Boro-boro alatnya, kulit tangannya juga batal, apalagi alatnya. Ini kan ceritanya menyentuh alat ini, ya, menyentuh alat. Maka tuh yang gak batal kalau dia menyentuh yang gak ada ame dia yang menyentuh itu, yang menyentuh orang laki. Jangan sentuh kemaluan laki, kemaluan perempuan. Kalau dia perempuan, jangan sentuh kemaluannya perempuan, tapi kemaluan yang lakinya itu. Ya. Dan orang yang disentuh ceritanya banci, itu jangan dilupa itu. Kalau ceritanya laki ntar ya kacau dah. Laki benar atau perempuan benar. Wa in kana untha faqad lamasa. Tuh. Kalau perempuan menyentuh kemaluan perempuan, ya udah mau nggak mau batal, pasti dah. Ya. Kalau dia perempuan batal karena menyentuh kemaluan banci yang perempuan. Kalau dia laki,
Nah, berarti perempuan bersentuhan dengan laki. Batal, mau lari kemana juga batal katanya. Waqad lamasa wa fi suratil mar'ati bil aqs. Dan kalau kita rupakan itu dia perempuan, nah ini berlawanan dengan tadi begitu ceritanya. Wadhabit, dan patokannya annahu yusannu, bahwasanya disunatkan ya. Man kullu ma fihi khilafun, disunatkan orang yang setiap ada perbedaan. Maksudnya ini kayak tadi tuh ada perbedaan, di sini dicontohin kamasil amrodil hasan, ya, seperti menyentuh anak muda yang belum kumisan, belum jenggotan, anak mudanya ini masih kecil, ganteng banget ini. Ini dikhawatirkan ini batal. Bukan batal, sunat berwudu. Cuma dikhawatirkan doang, tapi enggak batal benar-benar ini. Jadi ini yang dikatakan menyentuh orang yang beda. Biasanya kan anak laki ya, maaf nih, ada kumisnya biasanya. Ini anak laki ini ganteng, kumisnya enggak ada, jenggotnya enggak ada. Percis kayak cewek. Ya, cewek begitu, menyentuh dia sunat berwudu. Itu namanya amrod al-hasan itu. Amrod itu yang enggak ada kumisnya, enggak ada jenggotnya begitu. Orangnya ganteng, ntar orang demenin, sodomi ntar. Kan begitu, takutnya disodomi. Itu menyentuh dia sunat aja sih berwudu. Jadi orang itu ada khilaf, artinya beda lah, orang itu beda. Jadi man kullu ma fihi khilaf. Patokan ini setiap orang yang beda, biasanya ya, anak muda ada mulai tumbuh jenggot apa kumis misalnya, ini kagak ini. Ini disunatkan. Wa yundabu idamatul wudu. Sunat terus menerus berwudu. Ya, sunat terus menerus berwudu liyakuna ala thaharatin, agar dia berada dalam kesucian daiman terus menerus. Wala yundabu lidukhuli ala nahwi amirin, tidak disunatkan berwudu kalau mau masuk nemuin semacam amir, raja lah ya, gubernur kayak raja kayak pejabat, nggak ada wudu-wuduan ya. Tadi kalau nemuin kuburan nabi, kuburan wali disuruh wudu, ini raja kagak dah katanya. Wa akdi nikahin, waktu akad nikah nggak perlu dalam keadaan berwudu. Wa lubsi saubin, dalam keadaan memakai pakaian nggak perlu berwudu. Wa khuruj lisafarin, keluar mau bepergian nggak perlu berwudu. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya, tujuannya berwudu untuk menjaga diri. Jangan sampai namanya bepergian kan nggak nabrak ya, ditabrakan begitu biasanya. Maka supaya nggak ada nah itu boleh juga itu. Ada yang mengatakan mau pergian jauh berwudu, karena wudu itu senjata. Ya, wudu itu senjata orang yang beriman katanya. Jadi senjata agar menangkis musibah itu. Itu ada yang bilang boleh pergian ngeri, wa khuruj li safarin, keluar untuk bepergian, wa liqa'i qadimin, ya menemui orang yang datang, enggak mesti wudu. Ada orang datang tamu begitu, enggak lah. Wa ziyarati walidin, berkunjung ke rumah orang tuanya, enggak mesti wudu. Wa sadiqin, berkunjung ke rumah teman, kagak juga, enggak disunatkan wudu. Wa iyadati maridin, nengokin orang sakit, kagak juga. Ya, watasi'i janazatin, artinya membawa jenazah ini ke kuburan, membawa ke kuburan. Tasyi' nganter jenazah ke kuburan, nggak mesti berwudu, nggak disunatkan maksudnya. Wadukhuli sukin, masuk ke pasar, nggak disunatkan berwudu. Ya. Habislah ceritanya itu tentang wudu. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Lumayan juga tuh ngabisin. Baik saudara-saudara, habislah sunat-sunat wudu.
Tadi dibilang hampir 50 kalau dihitungin. Ya. Nah, ini yang akan datang nih istinja. Faslun fil istinja yang akan datang. Ya ini nambah-nambah ilmu yang udah ada. Ngingetin yang udah ada biar lepeg. Kalau belum tahu emang saatnya untuk tahu, mau kapan lagi nggak mau tahu gitu. Sesegera mungkin lah untuk tahunya. Tapi yang udah mengetahui biar lepeg ya, biar nempel. Ya inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang tadi saya baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah ampuni kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, termasuk juga dosa ibu bapak, guru-guru, mertua, istri, anak. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.